Oke, kita masuk ke aspek-aspek kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Ini penting sekali karena sebelum kita melakukan sebuah bisnis, maka kita melihat aspek pasar dan pemasaran. Bagaimana nanti permintaan barang tersebut, suplai bahan bakunya dari mana, kemudian persaingan di pasar dengan penjual lain itu banyak atau tidak gitu. Terus citra produk atau citra apa namanya produk tersebut, maksudnya di pasaran seperti apa gitu. Jadi harus dilihat dari segi pasarnya. Nanti mungkin bisa dilihat perkiraan penjualannya, target pasarnya itu siapa saja. Terus yang kedua, bisa dilihat di sini ada aspek teknis dan teknologi. Artinya adalah ketika akan menjalankan sebuah bisnis, kita sebagai pengusaha harus mampu memilih teknologi yang baik untuk bisnis kita. Teknologi apa yang diperlukan, kemudian pengujian teknis juga perlu. Misalnya produk kita berupa makanan, itu juga perlu adanya uji klinis terlebih dahulu apakah aman. Nah, mungkin teknologi pemasarannya mungkin bisa online, menggunakan teknologi informasi atau mungkin bisa menggunakan pengiriman secara online gitu. Kemudian yang ketiga ada aspek manajemen. Nah, di sini dalam menentukan sebuah ide bisnis, aspek manajemen ini penting banget karena nantinya bagaimana cara kita mengelola bisnis tersebut. Mengelola artinya adalah manajemen dalam operasinya seperti apa, yang mengoperasikan siapa, manajemen sumber dayanya juga penting, siapa nanti yang mengelola, kemudian manajemen keuangannya juga penting juga. Tapi nanti masuk ke aspek-aspek yang lainnya. Yang keempat itu aspek hukum. Aspek hukum ini adalah kelengkapan dalam bentuk tertulis bahwa produk atau bisnis yang ingin kita jalankan itu tidak menyalahi aturan hukum. Harus ada misalnya surat keterangan usaha, kemudian kalau misalnya memang perseroan terbatas atau mungkin mau dibikin sebuah perusahaan uh, mana badan hukumnya atau mana tanda ketaatan pada hukumnya gitu. Ya misalnya ada perseroan terbatas, perseroan komanditer, terus yayasan atau firma dan lain-lain. Bukti diri juga penting. Pemiliknya harus punya KTP, kemudian nanti juga harus tanda daftar perusahaan atau TDP gitu. NPWP juga penting untuk pemilik perusahaan. Kemudian ada aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini penting karena ini adalah sumber modal atau sumber biaya ya yang dikeluarkan dari proses atau dari bangunnya sebuah bisnis. Jadi aspek keuangan ini penting banget untuk dipikirkan gitu, untuk dicermati karena ini adalah permodalan. Jadi nanti misal mau pinjam ke bank harus berapa, modalnya ada berapa dari sendiri, kemudian mungkin ada investor bagaimana gitu. Itu masuk ke dalam aspek keuangan. Nanti juga perlu dicatat aliran cash flow-nya, kemudian biaya modal, terus break even point-nya gitu-gitu. Jadi harus menyeluruh untuk aspek keuangan. Kemudian ada aspek ekonomi dan sosial. Ini adalah dampak dari bisnis kita itu harus positif gitu. Terlebih kepada dampak ekonomi dan sosial. Contohnya kayak pendapat pertumbuhan negara apakah berpengaruh dengan ada bisnis kita gitu. Kemudian dari sosial juga apakah orang-orang di sekitar kita mendukung gitu kan. Jadi harus bisa ada dampak sosialnya. Kayak misalnya sosialnya merekrut orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi bisa bisnis kita itu ke depannya nanti membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan gitu. Terus yang ketujuh, mohon maaf ini harusnya habis 6, 7 bukan 6 lagi, aspek sumber daya manusia. Artinya adalah di sini kita bisa lihat
tugas-tugas apa saja yang nantinya akan dibagi-bagi ke dalam bisnis yang akan dijalankan. Misalnya, kalau kita ingin membuka sebuah perusahaan, nanti timnya siapa saja, kemudian manajernya, di bawahnya ada supervisor mungkin, kemudian ada staff gitu. Jadi nanti bisa dipikirkan ya untuk sumber daya manusianya gitu. Mungkin kalau untuk bisnis awal bisa diri sendiri, kemudian bisa juga dengan kerabat gitu, yang kecil-kecilan, UMKM gitu kan. Itu biasanya sendiri. Terus kalau misalnya sudah berekspansi, sudah apa namanya besar, baru nanti memikirkan ada staf keuangan, staf SDM, kemudian ada staf produksi, staf pengiriman dan lain-lain. Pokoknya ini aspek sumber daya manusia juga penting. Next. Oke, tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah penemuan ide. Jadi kalau misalnya kita mau bikin bisnis, kita harus nemuin dulu idenya gitu. Ide dari bisnis itu. Maksudnya kita mau jual apa nih? Mau jual makanan, minuman, pakaian, atau mau jual properti gitu kan. Nah, itu juga penting untuk tahap apa awal ya, tahap utama, penemuan ide. Yang kedua ada alternatif usaha. Alternatif usaha adalah maksudnya ketika kita tidak berhasil untuk merealisasikan ide. Jadi ada alternatif yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita hanya punya satu plan. Plan itu harus ada A, B, C, D, bahkan sampai Z gitu. Jika yang satu gagal, kita harus mencoba lagi di plan yang selanjutnya. Kemudian ada tahap penelitian. Nah, ini penelitian juga penting supaya kita nggak asal-asalan gitu dalam mendirikan sebuah bisnis. Harus ada datanya dulu gitu. Itu berkesinambungan juga sama yang poin keempat, tahap analisis. Artinya adalah tahap analisis data ini kita bisa mengambil misalnya di pasar. Sebenarnya anak muda tuh butuhnya apa? Sebenarnya tren sekarang tuh gimana gitu. Itu bisa analisis awal supaya ide kita semakin kuat gitu. Misal kita ingin bikin sebuah brand pakaian gitu. Coba lihat di pasaran, kita survei. Orang-orang tuh maunya, atau anak muda atau pangsa pasarnya tuh maunya pakaian yang seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita udah bikin sebuah produk tapi nggak ada yang pakai dan nggak ada yang beli. Ini pentingnya tahap analisis data. Kemudian yang kelima tahap evaluasi. Bisa dievaluasi, ini adalah maksudnya sebelum nanti produk benar-benar launching, kemudian usaha benar-benar jalan, ini tahap evaluasi harus ada trial and error gitu. Jadi kalau misalnya udah pas, lanjut. Kalau misalnya memang perlu ada pengembangan lagi, coba dimantepin dulu. Terus tahap pengusulan yang layak, artinya adalah dari beberapa ide-ide yang terkumpul gitu, mana nih yang perlu untuk dibangun bisnisnya gitu. Jadi harus tadi dari plan-plan yang tadi, mana yang paling relevan, mana yang paling menguntungkan maksimal, mana yang paling realistis untuk dibangun gitu bisnisnya. Yang ketujuh tahap rencana pelaksanaan. Sebelum melaksanakan bisnis, rencana ini harus dibangun. Dari mulai mungkin tempat, kemudian dari mulai tempat juga maksudnya terbagi lagi ya, maksudnya mau offline mau online gitu. Terus dari mulai barang-barangnya, produknya, terus nanti pokoknya peralatan semua produknya itu harus dimasukkan ke dalam tahap rencana pelaksanaan sebelum memulai sebuah bisnis. Nah, yang kedelapan baru take action, tahap pelaksanaan bisnis tersebut. Insya Allah kalau misalnya memang kedelapan ini tahapannya dilalui dengan baik, bisnis kita akan berjalan dengan stagnan dan bahkan bisa maksimal bisa meraih keuntungan yang besar. Ada tujuannya, maksudnya adalah secara bertahap. Kalau misalnya memang studi kelayakan bisnis ini dijalankan dengan baik, artinya adalah kedepannya bisnis kita akan semakin pesat gitu. Tidak mudah terombang-ambing karena akarnya itu udah kuat. Karena dari awal perencanaannya itu sudah matang gitu. Next. Oke, etika dalam studi kelayakan bisnis yang pertama ya. Pokoknya dalam kita berusaha, dalam kita berbisnis, itu juga
jangan asal-asalan, ada etikanya. Etika yang pertama itu penelitian pada responden. Artinya adalah kalau kita penelitian, berarti kan data-data responden itu kan ada sama kita. Itu jangan disalahgunakan. Responden juga punya yang namanya privasi gitu. Jadi harus merahasiakan data-data konsumen, data-data responden maksudnya. Terus yang kedua, etika penelitian pada klien. Dalam penelitian pasti kan kita punya rekan, kemudian ada pihak ketiga juga mungkin kalau misalnya kita mau kerjasama. Nah, klien-klien ini juga apa ya? Juga punya apa ya? Punya kepentingan sendiri dan punya privasi sendiri. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu ya harus juga tidak apa ya? Harus tidak merugikan pihak lain gitu. Yang ketiga, etika penelitian pada asisten. Artinya adalah kalau misalnya kita punya karyawan, kemudian kita punya orang-orang yang bantu gitu, ya itu juga harus diperhatikan. Mulai dari honornya mungkin, kemudian timbal baliknya mana gitu, win-win solutionnya apa gitu kan. Terus yang keempat ada etika klien. Artinya adalah bedanya apa etika penelitian pada klien sama etika klien gitu kan. Kalau etika penelitian pada klien kan klien yang diteliti tadi kan. Kalau etika klien itu biasanya kayak kliennya tuh disuruh minta rubah data lah gitu kan. Padahal kan kalau penelitian itu harus jujur, terus harus benar-benar realistis gitu, nggak boleh ada permainan data gitu. Sama apa namanya peneliti itu kan kalau misalnya memang yang diteliti nggak benar ya bilang aja nggak benar harus A ya A gitu harus apa namanya hasilnya B ya B gitu jangan sampai merusak citra peneliti tersebut untuk apa namanya hanya sekedar untuk bisa mencari yang apa yang kita inginkan gitu. Misalnya kita mau apa namanya meneliti sebuah produk laku nggak di pasaran, ternyata ketika diteliti ini nggak bisa nih nggak masuk ke orang-orang, tapi kita memaksakan bahwa udah ini aja dimanipulasi aja datanya, nah itu nggak boleh, harus sesuai dengan realitas yang ada. Nanti kalau mau bisnisnya tuh apa ya ya realistis ke depannya gitu, nggak main-main di datanya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan di negosiasi, di pelajaran perencanaan bisnis, khususnya di pembahasan studi kelayakan bisnis atau SKB. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai